Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah manajemen operasional. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari manajemen rantai pasokan. Halo semuanya, semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja, semangat belajar. Jangan sampai di rumah bermalas-malasan saja. Kemudian pengertian dari rantai pasokan. Kenapa sih kita harus mempelajari rantai pasok dalam manajemen operasi? Seberapa pentingnya rantai pasok ini harus kita pelajari? Kemudian, apa itu manajemen rantai pasok? Nah, manajemen rantai pasok adalah sesuatu yang menggambarkan koordinasi semua kegiatan rantai pasokan, dimulai dengan bahan baku dan berakhir dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, rantai pasokan mencakup pemasok, produsen, dan atau penyedia layanan, dan distributor, grosir, dan atau pengecer yang mengirimkan produk dan atau layanan kepada pelanggan akhir. Nah, di sini sebelumnya ada pertanyaan pertama, yaitu kenapa kita mempelajari rantai pasok dalam manajemen operasi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa tujuan dari manajemen rantai pasok itu sendiri. Di sini ada gambar kegiatan rantai pasokan dari supplier sampai pada shopper, di mana melalui manufaktur, distributor, yang di dalam manufaktur dan distributor terdapat pembagian lagi, ada marketing, development, kemudian operation dan sales, baru kemudian ke retailer dan shopper. Selanjutnya ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan yang terakhir adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Nah, di sini saya punya contoh dalam kondisi nyata supply chain tidak sederhana itu. Saya ambilkan contoh dalam biskuit kaleng, di mana dalam pembuatan biskuit kaleng ada beberapa komponen supply chain ataupun rantai pasoknya. Yang pertama adalah penghasil gandum, penghasil tebu, penghasil garam, aluminium, tepung terigu, pabrik gula, distributor garam, pabrik kaleng, pabrik biskuit, distributor biskuit, supermarket, sampai pada perusahaan transportasi dan perdagangannya. Nah, di sini saya punya pertanyaan lagi, lalu skema rantai pasok dari contoh seperti yang dijelaskan sebelumnya seperti apa? Bisakah teman-teman mahasiswa menjelaskan? Coba jelaskan. Di sini sudah saya berikan alur model dari skema rantai pasok biskuit tersebut. Ada dari poin 1 sampai 11. Tapi tadi saya sampaikan di sini ada 12 komponen. Namun di sini ditulis hanya 11 komponen. Kenapa? Coba silahkan dijelaskan skema rantai pasokan ini. Selanjutnya ada peranan manajemen dalam rantai pasok. Ini adalah pertanyaan selanjutnya. Silahkan didiskusikan peranan manajemen dalam rantai pasok. Kita tahu sendiri bahwa rantai pasok adalah jaringan fisik, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya kepada pemakai akhir. Nah, manajemen rantai pasok adalah metode, alat, ataupun pendekatan dalam pengelolaannya. Nah, di sini definisikan oleh Council of Logistic Management, manajemen rantai pasok adalah koordinasi yang sistematis dan strategis dari fungsi bisnis tradisional dalam suatu perusahaan dan lintas bisnis dalam rantai pasok untuk keperluan meningkatkan kinerja jangka panjang dan perusahaan dan rantai pasok secara keseluruhan. Nah, lingkup manajemen rantai pasok apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi supply chain management adalah kegiatan perancangan produk baru atau product development. Yang kedua adalah kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement. Yang ketiga adalah kegiatan merencanakan produksi dan persediaan.
planning dan kontrol. Yang keempat adalah kegiatan melakukan produksi atau production. Yang terakhir adalah kegiatan melakukan pengiriman ataupun distribution. Nah, di sini saya punya pertanyaan lain lagi. Apa saja lingkup kegiatan rantai pasok pada tiap bagian? Pada bagian pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, produksi, dan distribusi. Apa saja sih lingkup kegiatannya yang ada di sana? Kemudian, lalu adakah tantangan dan resiko dalam manajemen rantai pasok itu sendiri? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Coba teman-teman diskusikan. Oke, mari kita pahami bersama. Silakan tulis jawaban pertanyaan dalam presentasi ini dan berikan pendapat dan komentar untuk bahan diskusi kita mengenai tantangan dan risiko serta cara mengatasinya. Silakan gunakan kelompok kalian untuk berdiskusi kecil bila sulit dalam memahami, dan kita masuk dalam elita untuk diskusi besarnya. Oke, terima kasih banyak. Jaga kesehatan selalu, selamat belajar, dan semoga selalu sehat selalu.